pastikan konsep dari Tempo Dulu dengan Tempo Saat ini, konsep antara Sanjaya Selendra, kita konsepkan lagi dengan konsep minimalis saat ini, modernisasi. Ya, seperti itu. Ngicipi kulinerannya enggak? Ya. Apa tadi? Tadi Pak Mie Godong. Pak Mie Godong. Iya, Pak Mie Godong, nasi goreng. Kalau di Solo udah dapetinnya. Iya. Tapi kalau di sini bedanya apa? Relatif murah. Satu keluarga, Bu. Iya, sama papanya di depan. Sama saya. Mau pulang jam berapa? Sebentar. Oke, makasih. Ada. Tidak kuat suhu. Kono awake cilik. Kendaraan ya, kurang mobil kan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang Griya Budaya. Oke. Sebelum kita beralih ke Papringan barangkali nggih. Nggih. Monggo silahkan untuk Sanak Kadang, saudara-saudara semuanya yang ingin ke Kemuning jangan lewatkan. Kalau ada Candi Sukuh, ada Candi Ceto, jangan lewatkan. Belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Griya Budaya. Bangunannya yang saya pastikan konsep dari Tempo Dulu dengan Tempo Saat ini, konsep antara Sanjaya Selendra, kita konsepkan lagi dengan konsep minimalis saat ini, modernisasi. Iya, itu dulu. Oke, budaya. Kami berharap bahwa segala sesuatu itu orang Jawa bilang pinayungan. Filosofi dari pinayungan Gusti. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Itu bahasa simbol. Jadi di Sepapringan itu ciri khasnya itu payung. Dari sejak ornamen payung kecil-kecil ini yang digantung ini sampai payung yang besar itu ada payung raksasanya ya. Ini sudah berapa tahun itu? Sudah kurang lebih hampir 1,5 lebih. Ya. Terus ke atas lagi, naik ke atas. Jadi kalau ke sini parkirnya cukup luas ya. Iya. Parkirnya saya juga parkir di bawah. Ke atas lagi ada apa? Kurungan burung itu apa namanya? Sangkar burung ya Pak ya? Sangkar burung. Iya, sangkar
itu gimana? Filosofis lagi. betul. Gimana Filosofi bahwa saya tidak menyalahkan siapapun atau mengkomeni yang lain, tapi yang pasti bahwa seperti Spapringan sendiri ini adalah alam yang bebas. Segala sesuatu yang terkurung dan terkungkung itu tidak ada kebebasannya sama sekali. Makanya kita bentukkan dalam bentuk sangkar burung agar kita berani untuk on the box lah bahasanya Pak ya. On the box. Iya, kita konsep-konsep yang liar. Karena memang untuk Spapringan ini nantinya untuk ke depan itu saya ingin membentukkan ada satu bentuk seni tata seni instalasi. Apa itu? Instalasi yang pastinya tetap berkaitan dengan alam. Jadi kalau untuk saat ini sampah itu hanya kita lihat dari seonggok sampah, tapi bagaimana caranya kita melihat sampah ini sebongkah berlian. Ingin kita awali dari Spapringan ini. Jadi saya hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti saya bisa membuat satu bentuk seni instalasi dari botol yang mudah-mudahan barangkali di Karanganyar belum ada. Termasuk di situ nanti ada segala sesuatunya yang berbentuk botol, dari tata krianya ada, tata seni instalasinya ada, kemudian dari bahkan tata busana pun nanti bisa kita kombinasikan dengan botol, termasuk tata boganya. Pak, kalau keseluruhan jenengan ditanya ini pembangunan ini habis berapa? Wah, ini dia Pak. Ini dia riskan ya Pak. Karena di awal ini memang rencana awal kita ingin menumbuhkan generasi muda untuk mencintai dan menyatu dengan alam, Mbak. Jadi terus terang jujur, saya tidak pernah menghitung. Kerennya Pak Rini itu di situ. Itu kelebihan dan kekurangan. Karena tidak termanajemen ya. Dan yang saya pastikan kalau untuk 3 unsur ada culture, edukasi dengan religi, monggo silahkan kalau mau camping-camping di Spapringan. Mudah-mudahan sebentar lagi juga tempatnya udah mau kita bersihkan dan itu tidak kita pungut biaya dalam bentuk keuangan. Monggo silahkan, hanya seikhlasnya saja. Bantu uang listrik atau apa gitu. Tapi yang pasti tidak ada tarif yang baku. Kayak lagi tadi yang mulai ada gazebo. Itu kayak tenda tapi permanen ya? Iya betul, itu sudah ada ininya Pak. Di dalam itu semi cottage sebetulnya. Semi cottage. Jadi di dalamnya itu ada kamar mandinya lengkap. Sudah ada kamar mandi. Harapan kami kalau suatu saat nanti ada camping family, itu orang tuanya bisa menikmati bulan madunya di dalam yang semi cottage-nya, putra putrinya bisa camp di bawah. Jadi orang tua masih bisa memantau putra putrinya. Jadi kan memang cocoknya kalau untuk Spapringan ini kan untuk camping pemula, family camp gitu Pak ya, sama private camp. Tadi nandur Lombok. Iya, betul. Kenapa kok Lombok? Filosofi lagi. Kalau Lombok ini sebetulnya tidak Pak. Pedes. Mereka berdua tadi kepedesan semuanya. Yang ini gitu, kepedesan buah, yang ini kepedesan makane ayam apa? Belanga. Iya. Wah, betul. Ceritakan ayam belanga. Ayam belanga itu sebetulnya apa ya Pak ya? Yang jelas salah satu menu di Griyo Budoyo. Iya, yang pastinya itu menu utama kami yang di Griyo Budoyo. Dan untuk ke depan ini baru-baru sementara kita setting kembali ada 2 menu sebetulnya. Yang satu menu purnama, yang satunya lagi menu ayam belanga. Jadi kalau Jawa kok sebenarnya mirip dengan rica-rica ya? Iya, mungkin mirip barangkali Pak ya. Karena itu memang sebetulnya masakan khas Manado. Cuma sudah kita modifikasi sedikit untuk mengurangi rasa pedasnya. Wah. Ya. Cuman kalau untuk Manado kan memang full pedas ya Pak ya. Kalau di Jawa khususnya di Solo kita kurang sedikit. Nah, mengenai menu purnama, harapan kami nanti mudah-mudahan dari teman-teman pecinta kesenian khususnya seni tari atau seni lukis atau seni musik dan sebagainya, itu setiap bulan purnama kita mau bikin satu bentuk tampilan. Makanya menu kami pun harus kita sesuaikan dengan menu purnama. Dan mudah-mudahan di Jawa juga belum ada yang menu purnama ini. Yang ada hanya di Griyo Budoyo. Kena copyright ini. Tunggu tanggal mainnya. Bulan depan sudah kita mulai. Di
Di Sepapringan ada apa lagi? Oh, kukusan. Ada kukusan. Banyak ornamen kukusan juga. Kukusan. Oh, kukusan. Iya. Iya, Kan kukusan. sampai atas banyak. Betul. Filosofi lagi. Itu bagian sebetulnya kalau segala sesuatu yang saya tampilkan di Griya Budoyo maupun di Sepapringan itu ya Batunya. sebetulnya bukan di filosofinya ya Pak ya, mungkin lebih ke Jarwo Doso. Oh, jangan. Kami orang gunung, dekat dengan batu, jauh dengan ratu. Nanti kalau filosofi saya takut salah, tapi kalau Jarwo Doso barangkali lebih tepat. Jadi kukusan itu melambangkan segala sesuatu harus dimasak terlebih dahulu untuk mengenyangkan pribadi kita. Mungkin kukusan ini kan lebih tepatnya alat yang dipakai untuk memasak nasi. Jadi setelah digodok, direbus, kemudian dikukus kembali. Apapun segala sesuatunya memang harus kita godok terlebih dahulu, kita pikirkan lebih dulu baru menjadi outputnya. Jadi nah, Filosofi. sesuatu itu dipikir sih intinya. Betul. Ada apa lagi selain kukusan? Apa lagi? Yang pasti ada padasan ya Pak ya. Apa dasar? Ini ada padasan. Oh iya, iya ya banyak. Padasan ini mungkin banyak, khususnya untuk kawula muda ini belum begitu paham nih. Padasan ini fungsinya apa sih gitu? Kalau di era mungkin era kerajaan-kerajaan lebih condongnya ke siraman. Tapi di era pertengahan khususnya di para wali itu dikenal padasan. Karena padasan itu alat untuk berwudu. Jadi pesan dari para orang tua kita bahwa kita mesti berwudu. Jangan tinggalkan wudu Anda. Jadi ya mungkin di filosofi wudu itu pastinya para winasis sudah pernah menyampaikan. Saya rasa tidak perlu saya ulangi. Di Griya Budoyo juga begitu datang tamunya di basuh air bunga. Iya betul. Dan besok ini yang bersangkutan juga menginginkan adanya seremoni Pak. Cuman kalau Itu dulu khasnya di Budoyo. kita basuh kaki, saat ini untuk mengenang COVID-19 di era pandemi ini kita basuh tangan. Oh, Yang tangan. pastinya kita jadi akan ini kaki dan tangan atau tangan aja? untuk tangan Pak. Oh, tangan. Sementara, Kakinya enggak? mungkin lebih ke tangan. Oh. Karena besok rencananya kan dari acara olahraga. Selempangnya masih? Oh masih, Oke. masih tetap. Karena selempang itu bentuk penghormatan dari kami. Karena besok itu momennya momen olahraga. Nanti kalau lepas sepatu kan agak ribet ya Pak ya. Jadi Oh, karena tadi sepatunya boleh dipakai itu ya? iya. Tapi jangan terlupa soal. Karena menghormati. Oh, begitu Pak ya. Untuk saat ini monggo silakan dipakai. Sebetulnya dilepas itu untuk situasi tertentu sih. Situasi tertentu. Nah, Pak Riri, jadi intinya sebenarnya kalau mau datang ke Muni, ya ke Ngargoyo sakarangannya ke Griya Budoyo, Open sekali Pak. Anda akan disambut dengan hangat, bukan disambit. Tentunya kami Griya Budoyo akan menyambut Anda setulus hati, sedalam batin. Cuman kalau partai besar dibatasi sampai berapa? Kalau untuk saat ini masih di kisaran 50-an. 50 maksimal. 50 maksimal karena untuk jaga jarak barangkali ya kita juga mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Berarti kalau misalnya ada dengan bis ya 2 bis ya. Iya betul. 2 bis karena 2 jok harus diisi 1 orang. Oke. Ya. Wisatanya pada Jadi kebetulan besok itu juga sekitar 40-an lah. 40. 40. Dari mana masih besok? di bawah. Dari Solo Pak. Solo ya. Dari Solo. Ini yang 80 dan 100-an orang sementara masih atur waktu dulu karena memang jumlahnya terlalu Over. banyak. Apa harapannya Pak Riri terakhir? Ya, harapan saya mudah-mudahan COVID dan pandemi ini cepat berlalu dan tentunya untuk saudara-saudara, teman dan semuanya barangkali untuk yang mau wisata ke Kemuning khususnya ke Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, kami sudah terbuka lebar yang tentunya masih memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dikarenakan saat ini saya lagi bicara dengan Pak Bambang, barangkali Kerja tadi, Iya. sorry, kerja tadi bukan tutupnya belum kepake ini, tapi yang pasti tetap ada. ada. Jadi harapan saya itu Pak. Oke. Iya. Teman-teman, saudara sekalian, jangan takut datang ke Kemuning, apalagi ke Griya Budoyo. Sepapringan juga. Sepapringan ini benar-benar keren. Kalau Anda ada di sini di tempat saya ini duduk, ngelihat itu benar-benar luas, sangat luas dan
adem gitu loh. Adem tenan. Apalagi ada naik ke situ itu pemandangannya adem banget. Ademnya itu adem temperaturnya suasananya juga adem hati. Tenang, aku ora ngapusi, Bro. Tenang, aku ora ngapusi. Ya pasti itu. Kalau pun adem itu di sini tempatnya. Jadi nek misalnya lagi padu karo yangin, wis rene wae wis. Iya. Nek Griya Budaya, Budaya budaya. ada lagi menunya itu gedok. Iya. Minumannya lain juga masih banyak. Ya. Oke, Yang pastinya kalau Anda belum datang belum bisa membuktikan sendiri. Buktikan. Jadi jangan sampai tidak ke Griya Budaya. Sip. Nah ya, tak tunggu di sini. Nek rene kan dari aku. Oke, aku iso ngancani. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirik lama-lama jadi lirik gitu aja. Sesimpel itu. Iya. Pak Riri. Jadi panggilnya saya Pak gimana? Ririn saja. Pak Riri. Panggilan umum saja, Pak. Pak Riri, ini kan pandemi sepertinya sudah mulai. Iya. Kemarin pada saat pandemi, Griya Budaya gimana ceritanya? Ini, Pak. Kalau untuk Covid nih, berkenaan dengan corona, saya rasa bukan hanya Griya Budaya, tapi semua teman-teman pelaku usaha yang ada, khususnya wisata, yang ada di Ngargoyoso ini terdampak sangat Pak ya, terdampak sangat lah. Jalan yang menuju ke gang itu udah di close mati lockdown semua. Betul Pak. Ya mungkin salah satu mengikuti peraturan protokol pemerintah barangkali, cuman memang perlu kehati-hatian. Jadi kemarin diputuskan sama warga bahwa semuanya mesti close total gitu ya Pak ya, tutup total. Seperti itu. Sampai berapa bulan kemarin? Dari bulan Maret sampai dengan Juni. Juni. Ya 3 bulan 4 bulan. Iya, sekitar 4 bulanan. Jadi kunjungan memang tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau Spapringan? Kalau Spapringan itu dikarenakan memang ada tamu waktu itu yang ceritanya bahasa Indonesianya itu kepedeng gitu Pak ya. Kepedeng itu apa ya Pak? Terkunci ya. Terkunci, terlockdown di sini. Nggak bisa keluar. Jadi sebetulnya mau ada acara di Jumenengan Keraton Surakarta, dikarenakan posisinya waktu itu mau pulang. Singapura pun kena lockdown. Oh, orang Singapura? Iya betul. Kena lockdown Singapura, Bali, kemudian Kalimantan, Cirebon, Bandung. Jadi beliau-beliaunya kurang lebihnya ada sekitar 15 orang. Akhirnya tinggal lagi sebagainya. Anaknya yang masih sekolah. Ya. Pelajarannya kan akhirnya di rumah. Gimana ceritanya? Saya tadi sempat tanya-tanya dikit, gimana belajarnya? Ya gurunya ngasih tugas lewat WA, bro. Tapi yang kerja siapa? Yang kerjakan siapa? Akhirnya orang tua pun ikut berperan, Pak. Saya tidak mau mengulas, tapi memang ketika kita berbincang dengan para orang tua, kenyataannya memang seperti itu. Orang tua lah yang akhirnya yang bekerja, mengerjakan tugas anaknya. Bapak juga ya? Iya, itu. sama. Jadi saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik, atau memang harus diperbaiki atau gimana. Silahkan berpikir sendiri, atau silahkan kalau mau komentar. Oke, kemudian ini sudah mulai agak longgar dikit. Rencananya gimana Pak? Ke depan? Mudah-mudahan Pak ya, ini harapan sebetulnya, harapan kami, terutama ya pelaku wisata yang ada di Kemuning ini. Itu harapan kami, mudah-mudahan secepat mungkin normal kembali. Kalau saat ini kan normal tapi masih dalam tanda kutip ya Pak ya, masih harus ada protokol ini dan itu. Ya harapan kami betul-betul normal, bukan hanya sekedar new normal tapi betul-betul harapan kami. Kalau ditanya keinginan untuk normal itu karena benasah virus Suyana sekolah, Ya. atau memang karena biar pulih perekonomiannya, atau karena apa? Yang Jujur. pastinya pulih perekonomian. Pulih perekonomian. Pulih perekonomiannya, kemudian juga tidak ada kekhawatiran. Contoh kecil seperti ini Pak, misalnya ada saudara-saudara kita dari Solo ataupun dari kota-kota lain yang datang kemari, itu masyarakat desa itu masih, kalau dalam jumlah yang banyak, masih ada was-was gitu. Ya walaupun Was-wasnya karena pandemi atau karena takut sama Satpol PP? was-wasnya karena pandeminya. Oh, bukan karena Satpol PP.
Barangkali itu alternatif yang lain itu Pak. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak komentar. Karena kebanyakan dari teman-teman itu takutnya sama satpolnya bukan karena pandeminya, mereka nggak takut sama pandemi. Begitu ya Pak ya. Pak Riri tahu kalau ada wabah dari mana? Ya, yang pastinya dari media Pak. Dari media. Kalau nggak baca media, tahu nggak? Sebetulnya nggak perlu tahu. Cuman saat ini memang media ini, ya itulah ya Pak ya. Peranan media media kita. sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini kan kalau orang Jawa namanya lelembut ya Pak ya. Iya kan? Lelembut kopat kapit. Yang dicapit ya kok itu Pak. Jadi orang tuh betul-betul takut gitu Pak. Karena tidak kelihatan mau lawan bagaimana gitu Pak. Iya, apalagi sampai dengan saat ini pun yang mengadakan acara-acara kan masih terbatas sekali Pak. Kalau yang untuk tempat acara itu terus terang jujur ya, mungkin dari pihak-pihak yang PP tadi Pak, barangkali teman-teman pasti takut lah dengan protokolnya. Tapi kalau untuk keseharian ini mungkin ya karena pengaruh media tadi Pak dengan COVID-nya itu sendiri. Pejabat Karanganyar sudah melakukan talkshow di Griya Budaya itu resmi. Iya, Resmi ya. resmi. Kalau gitu lawak takut ya. Iya. Nah, jadi Pak Kepala Dinas Pariwisata saja Iya. sudah mulai kunjungan dan membuat talkshow di Griya Budaya ya. Jadi Anda harusnya mulai bergerak, tentu dengan protokol kesehatan, jangan blong-blongan. Saya juga pakai nih. Bapak kan tadi kan Iya betul. kerja. Sementara belum ya Pak ya. Kan. Tadi kan sendirian, bukan sama yang kan saya susul. Saya susul. Tapi saya pakai. Jadi kalau di Griya Budaya sudah mulai ada talkshow, Pak Kepala Dinas, sudah mulai ada apa lagi geliatnya. Saat ini sudah mulai ada acara-acara yang dibikin oleh teman-teman dari anak muda ya Pak ya. Selain dari talk show dari Pak Titis dan Pak Camat sendiri. Dan kemarin sama yang kita bahas pun bahwa Margoyoso khususnya itu sebetulnya sudah siap lah untuk new normalnya. Tidak pernah khususnya di ada pariwisata. pernah ada berita ada yang kena kan? Mudah-mudahan sampai saat ini belum Enggak ada. kan? Nah, Belum ada. Ya mudah-mudahan kita berharap tidak ada ya Pak ya. Iya. apalagi yang naik gunung Lawu. Wah itu sangat-sangat luar biasa Pak. Ini dari teman-teman khususnya anak muda. Ini yang di posisi pandemi ini Pak yang sangat kita hargai adalah teman-teman kita yang muda-muda ya Pak ya. Semangat. Semangatnya. Dalam kondisi pandemi yang tua-tua ini penuh dengan rasa takutan yang terlalu berlebih. Tapi anak-anak muda kita sangat-sangat luar biasa. Nggak peduli. Mereka justru yang bisa membangkitkan gairah kami yang STW seperti ini Pak ya. STW setengah tua. Setengah tua ini Pak. Dan kita lebih semangat lagi karena melihat anak-anak muda ini ya terlepas dari mereka percaya atau tidak, tapi ternyata mereka bisa beraktivitas dengan lebih leluasa gitu. Sedangkan orang tua ini kan banyak was-was, gege. Nah, jangan-jangan gitu Pak. Gegeknya itu kalau jangan membaca media. Kamu Iya. Enggak tahu. Betul. Dan yang lebih menyudutkan kami para tua ini kan gini Pak, usia sekian sampai sekian, nah itu rentan. Nah ini kan kadang-kadang kita membaca usia akhirnya Pak. Rentan itu kan bukan berarti terkena. Betul. Pak Riri sendiri di Griya Budaya menyediakan empon-empon juga kan? Iya betul. Apa aja itu yang disediakan? Kita juga ada wedan corona ya Pak ya. Wedan corona. Ya, kita Tadi. Yang corona Tadi. Lin. Tadi kita ngicipi ya? Iya, wedan corona, ada beras kencur. Beras kencur. Iya, kemudian ada jahe. Jahe Jahe. merah juga ya? Iya betul. Jahe merahnya juga ada. Kemudian wedang seri dan Wedang pandannya serai juga ada. itu untuk melancarkan peredaran darah. Jadi kalau Anda pegel-pegel, linu-linu, Cocok. minum wedang serai, sembuh. Dan minumnya di sini. Dipastikan di Griya Budaya. Oh, Sip. datang. Sip. Harus datang. Apalagi, Ini ada. Iya. apalagi tehnya. Teh yang ada masih di saseti itu. Oh iya, tehnya pun kita juga sudah sediakan untuk yang kaum muda. Sekarang Thai tea juga ada. Thai tea. Iya, Thai Thai tea ada. Kemudian untuk teh wanginya juga ada. Apa itu kelebihannya teh itu? Thai tea. Kalau teh-teh yang sekarang itu yang pastinya green Pak. Seger. Yang pasti seger untuk anak-anak muda.
Kalau untuk yang teh hijau, kemudian Iya. teh hitam dan sebagainya, yang pasti antioksidannya lebih tinggi. Antioksidan. Antioksidan untuk ketahanan tubuh kita. Datang ke Griya Budaya, ada teh, tehnya keren seger, anak muda gaul. Yes. Saya udah mencicipi. Kamu kapan? Tehnya itu produksi Kemuning ya? Teh Ya. Kemuning. Teh kemuning, Pak. Teh Kemuning asli. Teh kemuning asli itu juga langsung dari kebun teh kemuning. Pak ini tahu nggak kalau kandungan teh itu untuk apa? Gimana, Pak? Kandungan teh itu untuk apa? Khasiatnya tahu nggak? Ya, bagian salah satunya untuk daya tahan tubuhnya itu. Daya tahan tubuh Karena untuk antioksidan. meluruhkan Ya. kandungan. Jadi kalau misalnya Anda mau meluruhkan pengen kurus itu minumnya teh. Dan sekali lagi itulah kenapa kalau misalnya pengen kurus ya minum teh. Iya, Jadi betul. Kemuning itu benar-benar green village. Bagi ibu-ibu ini khususnya, Pak ya. Iya. Ini hanya sedikit pesan aja bagi ibu-ibu yang kelebihan lingkar badan dan kelebihan berat badan. Monggo datang ke Griya Budaya Kemuning. Kita pastikan secepatnya Anda akan berkurang diameternya dan berkurang berat badan Anda. Kalau dosa itu relatif. Beradil, Pak ya, Pak ya. Sana Pak. Kalau ke Griya Budaya itu ada batasan waktu nggak? Wah harus 1 jam, harus 2 jam itu nggak? Oh, tidak ada, Pak. Jadi fasilitas yang ada di Griya Budaya pun itu bisa dinikmati bebas. Bebas. Kalau misalnya di sana hanya ingin foto-foto, ini boleh nggak? Boleh sekali, boleh sekali. Apalagi dicampur dengan mengiklankan tempat kami. Itu sangat-sangat lebih boleh lagi, Pak. Oke. Terus di sana kan ada kolam renang, itu banyak yang nyemplung juga ya. Iya, betul. Kolam renang ini jenis jelas air pegunungan, Iya. dingin. Dan akan sangat-sangat baik sekali apabila Anda untuk private, ya, untuk family, untuk private mungkin lebih cocok di Griya Budaya. Saya lupa, ada homestay-nya. Ya. Iya. Homestay-nya ada berapa kamar? Kalau di Griya Budaya itu ada 3 kamar. Oh, itu yang atas saja ya? Iya, Oh, cuma yang atas tiga saja, kamar. Pak ya. Iya, tapi kalau untuk private camping, kemudian family Iya. camp, mudah-mudahan minta doanya aja suatu saat bisa jadi glamping, glamour camping, impian. Keren. Datang ke Sepapringan. Yap. Ya, sebelum saya bahas papringan, jadi bangunannya itu eksotik. Jadi pokoknya jos lah, wis rasa kok kan ngomong. Sip. Terus mau ngomong pokoknya jenengan belum kemudian itu boleh Griya Budaya Iya. Belum lengkap. belum lengkap. Nah, sepapringan. Iya. Ini ya. Hah? 50. Oh, 30 kan.